Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Siang Bapak. Oke, kita kembali bertemu lagi pada kesempatan kali ini. Hari ini kita akan belajar tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah itu termasuk rukun iman. Iman. Ya, langsung saja ya. Saya di sini sebelum itu kita perkenalan dulu. Jadi nama saya Fuad Al-Mubarok, bisa dipanggil Bapak Fuad. Dan di sini sebelah saya Ada Pak Fahmi. iya Bapak Fahmi ya. Jadi sebelum itu saya mau menampilkan sebuah video dulu ya. Apa itu iman kepada kitab-kitab Allah? Makna beriman kepada kitab-kitab Allah Bisa disimak dengan bersama ya. Mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci dan telah memberikan kepada beberapa rasul lembaran-lembaran berisi wahyu. Beriman kepada kitab-kitab Allah mencakup 4 hal. Pertama, beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengimani kitab-kitab Allah tersebut secara tafsil atau terperinci maupun secara ijmal atau secara garis besar. Yang ketiga, membenarkan segenap kabar berita yang terdapat dalam kitab-kitab suci tersebut yang masih murni dan belum dirubah oleh tangan-tangan manusia. Keempat, mengamalkan segenap hukum yang terkandung dalam kitab-kitab suci tersebut selama belum dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkannya harus disertai dengan sikap ridha dan menerima. Al-Hujjah.com. Nah, itu tadi sekilas dari videonya ya. Sekarang kita masuk ke materi saja. Tanpa berlama-lama. Yaitu di sini kita membahas iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi sudah dijelaskan, ini saya Fuad Al-Mubarok dan di sini namanya Bagus Fahmi. Yaitu teknologi pendidikan oleh Buyus ya. Kita masuk ke pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi apa sih pengertiannya? Biar kita tahu sebelum mempelajari tentang panjang kali lebar. Yaitu yang pertama adalah kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab. Kita meyakini sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya sebagai petunjuk bagi umat manusia. Jadi kita yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah menurunkan kitab untuk petunjuk bagi para manusia. Yang kedua yaitu termasuk dalam rukun iman yang ketiga dari rukun iman, yaitu kitab-kitab tersebut adalah wahyu yang diturunkan kepada para rasul. Nah, kemudian apa sih fungsi kitab-kitab Allah? Fungsinya itu apa sih? Yang pertama yaitu sebagai petunjuk hidup manusia agar tidak tersesat. Jadi ibarat kata kita mau berjalan ya, kita harus punya maps-nya. Kalau kita nggak punya maps ya kita akan tersesat ke jalan yang tersesat, seperti itu. Yang kedua adalah pedoman moral dan hukum dalam kehidupan. Jadi kita bisa jadikan kitab-kitab itu sebagai pedoman untuk moral kita dan hukum dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemudian yang ketiga yaitu penjelas antara kebenaran dan pembeda antara yang benar dan salah. Jadi di situ dijelaskan. Jadi nanti yang benar itu yang mana, yang salah yang mana, maka itu bisa diambil dari fungsi-fungsi kitab-kitab Allah tadi. Kemudian yang terakhir adalah bukti kasih sayang Allah kepada umatnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu sangat sayang kepada umatnya sampai Allah juga menurunkan tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Kemudian yang selanjutnya yaitu kitab-kitab yang wajib diimani. Nah, jadi ada kitab-kitab yang harus kita imani dan itu hukumnya wajib. Yang pertama, Mas Fahmi silakan. Yang pertama adalah Taurat diturunkan kepada Nabi Musa dalam bahasa Ibrani. Yang kedua, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud dalam bahasa Suryani. Yang ketiga, Injil. Injil diturunkan kepada Nabi Isa dalam bahasa Suryani. Yang keempat, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab. Penjelasan kitab Allah. Yang pertama, Taurat berisi hukum-hukum syariat untuk Bani Israel. Yang kedua, Zabur berisi pujian dan nasihat kepada Allah SWT. Yang ketiga, Injil
berisi ajaran kasih sayang dan tauhid. Yang keempat, Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya berlaku sepanjang masa. Sikap terhadap kitab-kitab Allah. Yang pertama, mengimani bahwa seluruh kitab berasal dari Allah. Yang kedua, menghormati kitab-kitab terdahulu meski sudah kitab asli atau tidak laku lah. Dan ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman utama. Yang keempat, membaca, mempelajari dan mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan. Al-Quran sebagai kitab penyempurna. Yang pertama, Al-Quran dijaga keasliannya langsung oleh Allah. Yang kedua, menyempurnakan isi dari kitab sebelumnya. Yang ketiga, berlaku untuk semua umat manusia dan sepanjang masa. Yang keempat, merupakan mukjizat terbesar dari Nabi Muhammad SAW. Ringkasan dari iman kepada kitab Allah. Yang pertama, iman kepada kitab Allah adalah bagian penting dari keimanan. Yang kedua, Al-Quran menjadi petunjuk utama bagi umat Islam. Yang ketiga, sebagai generasi Muslim, kita wajib mengamalkan isi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ini tadi penjelasan yang lumayan singkat dari kami. Sebelum kita akhiri ya, ini Bapak ada sedikit soal, nanti kita bisa jawab bareng-bareng ya. Nah, nanti kita ada paket apa yang namanya aplikasi seperti ini. Jadi kita belajar dan juga bermain. Nanti kita bisa jawab sama-sama. Kita play saja. Nah, yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Ketiga. Tolong dijawab ini, cepat ini waktunya. 5, berarti yang ini. Oh, ternyata salah. Aduh. Hasil jawabannya 3 ya. Kemudian kitab apa yang menyimpulkan kitab-kitab sebelumnya? Dek Lia. Al-Quran. Yeay, benar jawabannya Al-Quran. Kemudian Nabi Isa menerima kitab Dek Roma? Injil. Oh iya, benar sekali, Masya Allah. Pintar-pintar ya. Apa kitab Allah turun pada Nabi Musa? Hikam? Taurat. Ya, pintar-pintar semua ya. Kecuali kitab yang pertama. Ya, itu ya sekian yang pembelajaran pagi hari ini. Bila ada kesalahan, ya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.